Halo semuanya, berjumpa lagi bersamaku di Prediksi Nababan. Gimana kabar kalian, Ces? Semoga kalian sehat selalu dan selalu lindungan Tuhan ya. Oke guys, di videoku sebelumnya kita gagal satu ya kan. Dan di buildku semalam ada 5 build sebenarnya aku, Ces. Cuman kalah semua ya kan, malas aku prediksinya ya kan. Lagi zong kita di malam minggu tadi, Ces ya. Oke Ces, di build YouTubeku ya, di Wolverhampton melawan Brighton, di handicapnya kita kalah, di over-undernya kita kalah juga ya, kanan kiri kita patah nih Cis ya. Di sini aku tahan seperempat gol, skornya itu 2-3 Cis, kita gagal ya. Oke, di Everton melawan Leicester, di sini kita di handicapnya menang dan di over undernya kita kalah setengah Cis ya. Di AC Milan melawan Spezia ya, di handicapnya aku bilang kurang tahu dan di over undernya di under ya, karena dia berdekatan kan. Biasanya kalau berdekatan itu bisa terjadi under, ternyata benar aku ya Cis. Di AC Milan melawan Spezia ya, di Real Valladolid melawan LC, di handicapnya aku bilang tidak tahu dan di over undernya aku bilang over ya Cis. Kita berhasil menang nih ya. Kita hanya kalah di Wolves saja ya Cis, Wolves melawan Brighton. Untuk di handicap dan over undernya kita kalah ya kan. Kalau enggak kita berhasil JP di build YouTube ya kan Cis. Oke, di buildku satu lagi yang semalam, di sini di Hertha Berlin melawan Bayern Munchen, di sini aku ambil dengan over 3,5, sorenya itu 2-3 ya. Kita berhasil menang. Di Arvus Vermet melawan Tisted, di sini aku ambil dengan per 3/4, skornya itu 5-0 ya. Kita berhasil menang. Oke. Di Barcelona melawan UD Almeria, di sini aku ambil dengan over 3/4, skornya itu cuma 2-0 aja. Kita gagal nih Cis ya. Oke. Di ST Gallen melawan Grasshopper, di sini aku ambil dengan ST Gallen per 3/4, skornya itu 2-1 Cis. Kita berhasil menang setengah ya. Oke Cis, kita orangnya pantang menyerah kan, gas terus gas demi event tebak juara Piala Dunia kan. Siapa tahu aku dapat NMAX ya kan. Oke Cis ya, di sini aku akan memprediksi 4 tim buat kalian di hari Minggu ini ya. Oke, masuk kita yang pertama. Di sini ada West Ham melawan Crystal Palace. Di sini Bandar memberikan puran setengah, puran 3/4, puran 1/4 dan puran 1 ya Cis. Sedangkan di over under yang di sini ada over under 2, ada over under 2/4, ada over under 2,5 dan ada over under 2/3/4 nih Cis. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke Cis, di statistiknya sendiri di sini ada 3 pemain West Ham yang tidak dimainkan ya, sedangkan di Crystal Palace ada 3 pemain yang tidak dimainkan dan 2 lagi masih dipertanyakan nih Cis di pertandingan turun mereka. Dalam 5 laga terakhir West Ham dia berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 lagi kekalahan ya, sedangkan di Crystal Palace dia berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 lagi seri. Di pertandingan head-to-head mereka sini lebih diungguli West Ham dengan 2 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 2 lagi seri nih. Di klasemen ya, di sini Crystal Palace ada di peringkat 10 sedangkan West Ham ada di peringkat 14 nih Cis. Oke, kembali kita ke oddsnya. Oke Cis, untuk di oddsnya kali ini ya, di sini West Ham yang ngepur lumayan besar ya. Di sini tidak ada puran leg-legan ya, sudah ada langsung 4 baris nih Cis ya. Kemungkinan besar di sini Cis ya untuk mendapatkan selisih 1 gol kayaknya cukup bisa bagi West Ham Cis. Karena apa? Karena di segi peringkat di West Ham ini masih di bawah ya, di bawah Crystal Palace. Tapi dia berani ngepur di 1/4, setengah, 3/4 dan 1 nih Cis ya. Siapa yang tidak tertarik untuk menahan di 1 Crystal Palace ya, pasti orang bakal tertarik untuk mengambil itu untuk mencari cuan ya kan Cis. Hati-hati kalian di prank bandut ya kan Cis. Aku lebih memilih untuk di handicap ini, untuk memilih untuk mengambil di pur West Ham di setengah ya. Sedangkan di over under ya Cis, aku lebih memilih untuk mengambil di over nih. Karena apa? Over 2/4, 2,5, di 2,5 ya dia hampir mendapatkan minus ya. Kemungkinan besar di sini Cis ya untuk mendapatkan total gol 3 itu kayaknya cukup bisa di match kali ini Cis. Karena apa? Karena di sini nggak mungkin Crystal Palace nggak bisa menggolkan 1 ya. Prediksi skor aku untuk laga kali ini Cis ya, ini nih 2-1 dimenangkan oleh West Ham Cis ya. Oke, masuk kita yang kedua. Di sini ada Tottenham melawan Liverpool. Di sini Bandar memberikan puran 1/4, puran setengah, puran leg-legan dan puran 3/4 ya. Sedangkan di over under ya, di sini ada over under 2/3/4, ada over under 3, ada over under 2,5 dan ada over under 3/4 nih Cis. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke Cis, untuk di statistiknya sendiri di sini ada 3 pemain Tottenham yang tidak dimainkan dan 1 lagi masih dipertanyakan ya. Sedangkan di Liverpool ada 6 pemain yang tidak dimainkan dan 1 lagi masih dipertanyakan nih Cis. Di pertandingan head-to-head mereka, dalam 5 laga terakhir Tottenham dia berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 lagi seri nih. Sedangkan di Liverpool dia berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 lagi kekalahan ya. Di pertandingan head-to-head mereka di sini lebih diungguli Liverpool ya Cis dengan 3 kali kemenangan dan 2 lagi seri nih ya.
di klasemen ya. Di sini Tottenham ada di peringkat 3 sedangkan Liverpool ada di peringkat 9 nih Cis. Oke, kembali kita ke oddsnya. Oke Cis, untuk di oddsnya kali ini ya, di sini Liverpool main sebagai tandang, berani memberikan pur 1/4, setengah, 3/4 dan kosong. Leg-legan ya. Untuk di handicapnya ini aku agak skip dulu kan Cis, karena di sini ada puran leg-legan ya. Kemungkinan besar Cis, aku agak ragu main di handicapnya. Aku lebih memilih untuk mengambil di over undernya saja Cis ya. Aku lebih memilih untuk mengambil di over 2,5 nih. Kenapa? Karena di sini Cis ya, Tottenham nggak bisa membobol gawang di Liverpool ya. Tapi di sini Liverpool yang peringkat bawah berani ngasih pur sampai 3/4 Cis ya. Minimal ini bakal bisa menciptakan 1 gol di Tottenham Cis, tapi bakal dibalas oleh Liverpool ya kan. Karena kalau di sini dipur balik sama Tottenham, itu mungkin bisa terjadi under. Tapi di sini Tottenham nggak berani balik pur ya. Jadi untuk laga kali ini di handicapnya aku agak skip ya. Dan di over under ya Cis, aku lebih memilih untuk mengambil di over nih ya. Oke, masuk kita yang ketiga. Di sini ada Real Betis melawan Sevilla. Di sini Bandar menggambar lelekan puran 1/4, puran setengah dan puran 3/4 ya. Sedangkan di over under yang di sini ada over under 2, ada over under 2,4, ada over under 2,5 dan ada over under 2,3/4 nih. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke, Cis, untuk di statistiknya sendiri di sini ada 4 pemain Betis yang tidak dimainkan, sedangkan di Sevilla ada 4 pemain yang tidak dimainkan dan 2 lagi masih dipertanyakan ya di pertandingan mereka. Dalam 5 laga terakhir Betis, dia berhasil melakukan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 lagi seri. Sedangkan di Sevilla dia berhasil melakukan 3 kali kekalahan, 1 kali kemenangan dan 1 lagi seri ya. Di pertandingan laptop mereka sini lebih unggul Sevilla Cis dengan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 lagi seri nih. Di klasemen ya, di sini Betis ada di peringkat 4 sedangkan Sevilla ada di peringkat 19 nih Cis. Oke, kembali kita ke oddsnya. Di odds yang kali ini ya, di sini Real Betis hanya berani memberikan pur leg-legan 1/4 dan setengahnya paling atas ya Cis. Untuk di handicapnya kali ini, karena untuk di klasemennya selisih jauh ya, aku lebih memilih untuk main di Sevilla tahan Cis. Karena nggak mungkin Real Betis memberikan ada leg-legan dan 1/4-nya Cis ya. Apalagi ini main di kandang Real Betis ya. Kemungkinan besar ini bakal seri-seri nih Cis skornya ya. Jadi untuk laga kali ini Cis ya, di handicapnya aku memilih ditahan Sevilla ya, dan di over under ya aku lebih memilih di over nih Cis. Karena apa? Karena di sini aku lihat ya, di over 2 dan 2,4 ya, dia lebih diungguli ya. Kemungkinan besar di sini Cis ya. Gak mungkin di Real Betis itu nggak bisa menggolkan di kandangnya sendiri Cis. Kemungkinan besar di sini ya untuk mendapatkan total gol 3 kayaknya cukup bisa di match kali ini Cis ya. Untuk prediksi skor aku Cis, Real Betis melawan Sevilla ini bakal 2-2 Cis, bakal seri ya. Oke, masuk kita yang terakhir yang keempat. Di sini ada Bayer Leverkusen melawan Union Berlin. Di sini Bandar menggambar puran 1/4, puran setengah, puran leg-legan dan puran 3/4 ya. Sedangkan di over under ya, di sini ada over under 2,4, ada over under 2,3/4, ada over under 2,5 dan ada over under 3 nih Cis. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke Cis, di statistiknya sendiri di sini ada 3 pemain Leverkusen yang tidak dimainkan, sedangkan di Union Berlin ada 2 pemain yang tidak dimainkan ya di pertandingan mereka. Dalam 5 laga terakhir Bayer Leverkusen dia berhasil mendapatkan 3 kali seri dan 2 lagi kekalahan ya, sedangkan di Union Berlin dia berhasil melakukan 4 kali kemenangan dan 1 lagi kekalahan Cis. Di pertandingan mereka sini bisa dibilang imbang ya Cis, 1 kali dimenangkan oleh Union Berlin, 1 kali dimenangkan oleh Bayer Leverkusen dan 3-nya seri ya di klasemen ya. Union Berlin ada di peringkat 2 sedangkan Bayer Leverkusen ada di peringkat 16 nih Cis. Oke, kembali kita ke oddsnya. Oke Cis, untuk di oddsnya kali ini di sini Bayer Leverkusen ada di zona degradasi ya Cis. Tapi di sini mengapa Bayer Leverkusen yang ngepur sampai 3/4 Cis ya? Itu yang membuat aku curiga ya kan. Kemungkinan besar ini bakal dimenangkan oleh Leverkusen dengan selisih 1 gol saja Cis ya. Untuk handicapnya kali ini ya, aku lebih memilih untuk ngepur di Union Berlin ya di 1/4 saja. Dan di over undernya Cis, aku lebih memilih di under nih. Karena apa? Under 3, 2,3/4 dan 2,5. Di 2,5-nya dia sudah mendapatkan Indonesia. Kemungkinan besar ini Cis, ini bakal selisih 1-0 saja Cis ya. Jadi untuk mendapatkan total gol 3 kayaknya cukup sulit di match kali ini Cis. Jadi untuk laga kali ini di handicapnya aku ngepur, dan di over undernya aku lebih milih di under nih Cis ya. Oke Cis, sekian dulu prediksiku. Kau utamakan prediksi sendiri ya. Kalau cocok kau rasa kau gas ya kan. Kalau nggak cocok kau rasa nggak usah kau gas, terbang kau nanti ya kan. Prediksi ini gratis ya Cis, tidak dipungut biaya. Kalau mau kau join ke grup WhatsAppku,
nanti aku sertakan di kolom komentar Ces, oke? Sebelum ku tutup videoku ini, kau support dulu aku dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa kau nyalakan lonceng notifikasinya biar dapat kau video terbaru dariku. Oke Ces, sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih. See you next time. Bye. Like a Hellcat.